Oh guys, tadi katanya ada ular. Kata ular apa? Belum dilihat. Di mana? 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 Nyaru. Oh, eta. Ketinggalan orang ini. Mana kepalanya ya? Oke, kita bawa dulu ke atas. Oke, ini dapat teman-teman. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini dan silahkan tonton sampai beres. Dan tetap dukung channel saya dengan cara klik tombol subscribe, like, komen yang positif, dan di-share juga ke media sosialnya teman-teman. Dan semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya mau review ular hasil tangkapan kemarin. Jadi kemarin saya dipanggil sama petani yang lagi nyangkul di kebun dan dia menemukan ular ini. Awalnya saya kira ini ular ini ya, Boiga Cynodon, tetapi taunya bukan. Jadi ini adalah jenis ular siput. Dan ular ini aman ya, tidak berbisa. Nah, yang unik, ular ini meskipun tidak berbisa, tapi dari segi bentuk, karakter, dan fisiknya itu sangat mirip banget dengan ular berbisa teman-teman. Contohnya dengan Boiga Cynodon dan hampir sekilas mirip dengan ular tanah ya, atau ular gibug, meskipun agak bedanya di bentuk kepala sama di badannya. Dan ini masih fresh teman-teman, teman bisa lihat dia sedang posisi menyerang, tapi nggak apa-apa, insya Allah aman karena saya membuatnya senyaman mungkin. Dan untuk habitat ular siput ini sendiri itu biasa ditemukan di perhutanan, persawahan, dan perkebunan. Dan dia makanannya itu seperti namanya teman-teman, ular siput. Jadi dia hanya memakan siput dan keong teman-teman. Nah, yang unik juga dari ular ini, jadi dia ketika memakan siput atau keong, dia akan memangsa keong atau siput yang masih memiliki cangkang teman-teman. Dan hebatnya di sini dia bisa membuka cangkangnya ketika makan, jadi si cangkangnya itu bisa sampai terlepas teman-teman. Ular ini juga sudah bukan langka, tapi memang di alamnya sendiri, di alam liar sendiri, ular ini memang sudah jarang sekali ditemukan teman-teman. Karena untuk saat ini seperti yang kita ketahui, dari mulai persawahan, perkebunan itu sudah banyak yang dijadikan perumahan teman-teman. Makanya si ular siput ini populasi dan keberadaannya itu tersingkirkan teman-teman. Dan ular siput ini dia aktif di malam hari ya, artinya dia hewan nokturnal, dan biasanya di siang hari dia akan bersembunyi di akar-akar pohon, di perkebunan, dan di
apa ya, kayak di tanah-tanah gitu teman-teman. Untuk karakternya sendiri dia cukup tenang ya, artinya tidak terlalu agresif, tapi tetap kewaspadaannya dia sangat waspada terhadap lingkungan sekitarnya. Dan seperti yang saya bilang tadi, dia uniknya itu mirip dengan ular berbisa teman-teman. Makanya kalau orang yang belum paham atau belum tahu, termasuk saya sendiri kemarin menyangkanya ini adalah ular Boiga Cynodon, sedangkan Boiga Cynodon seperti yang kita ketahui adalah ular yang berbisa. Panjang dari ular siput ini tidak lebih dari 60 cm teman-teman, itu yang dewasanya ya. Jadi panjangnya itu maksimal ya kurang lebih hanya 60 cm saja. Dan ini termasuk ke dalam kelompok ular kecil ya. Artinya dia tidak sampai panjangnya itu 1 meter, hanya di bawah 1 meter teman-teman. Untuk ciri fisik dari ular ini, dia berwarna coklat. Terkadang coklatnya itu kekuningan atau coklatnya coklat ini ya, coklat tua teman-teman. Dan dia sangat mahir sekali berkamuflase dengan akar-akar di perkebunan, karena warnanya juga memang mirip dengan akar-akar pohon teman-teman. Ciri fisik dari ular ini berwarna coklat dan dia mempunyai garis atau corak dari kedua matanya itu menggaris ke belakang, dan ada warna hitamnya di atas kepalanya teman-teman. Bisa lihat nggak fokus ya. Posisi menyerang, dia sangat waspada sekali. Di atas ada corak hitamnya, dan di sekujur tubuhnya juga ada seperti bintik-bintik hitam sedikit menggaris gitu teman-teman. Untuk garis-garisnya sendiri hampir mirip dengan ular jali ya. Dan yang unik di sini bentuk kepalanya itu cenderung membulat teman-teman. Jadi tidak kotak atau tidak memanjang, tapi bahasanya buntet mungkin ya kalau di Sunda. Jadi si kepalanya itu tidak memanjang, tetapi buntet lah istilahnya mah. Dan dia mempunyai mulut yang kecil teman-teman. Jadi apabila dia menggigit manusia tidak terlalu akan berakibat fatal, meskipun pada umumnya ular-ular yang lain ketika menggigit yang tidak berbisa, setidaknya dia meninggalkan luka robekan teman-teman. Tetapi untuk ular ini, karena dia mempunyai mulut yang kecil, jadi dia tidak sampai merobek kulit manusia teman-teman. Dan ular ini pun tergolong sangat kurang aktif. Artinya dia tidak, ketika terganggu oleh manusia, dia cenderung hanya menggeretak saja teman-teman, tidak sampai menyerang bertubi-tubi, karena mungkin dia merasa tidak mempunyai pertahanan yang cukup untuk membela diri teman-teman. Oke teman-teman, itu saja mungkin review tentang ular siput ini. Mungkin kedepannya ular ini antara dirilis atau dipelihara, karena memang sudah cukup lumayan langka juga teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan tentang penjelasan yang saya paparkan, karena saya masih banyak belajar lagi, terutama mengenai reptil ya teman-teman. Oke, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.